Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Laksmi Indrawati dalam materi selanjutnya dari persamaan kuadrat ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat yang berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tetapi dengan koefisien dari x kuadratnya sama dengan 1. Nah, kalau sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat yang mempunyai bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tetapi dengan a-nya tidak sama dengan 1. Kita perhatikan bersama ya. Menyelesaikan persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, tetapi dengan a-nya tidak sama dengan 1. Nah, caranya bagaimana? Coba kita perhatikan bersama ya. Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Berikut 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kan koefisien x kuadratnya kan sama dengan 3 toh, bukan 1. Nah, ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini ya. Kita lihat cara yang pertama. Ya, saya tulis kembali persamaan kuadratnya. 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini langkah pertama sama seperti ketika kita mencari penyelesaian persamaan kuadrat yang kemarin ya. Kita kalikan dulu koefisien dari x kuadratnya ini, yaitu berapa? 3. Kita kalikan dengan konstantanya, yaitu 4. 3 kali 4 berapa? 12. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kita cari faktor dari 12. Berapa saja? 1 kali 12. 2 kali 6. 3 kali 4. Nah, kita cari faktor dari 12 yang jumlahnya itu sama dengan koefisien dari x. Nah, koefisien dari x itu berapa? 8. Kalau ini jumlahnya berapa? 13. Ini jumlahnya 8. Ini jumlahnya 7. Berarti kita ambil yang mana? 2 dan 6. Nah, setelah itu kita jabarkan ya. 3x kuadrat. Nah, 8x-nya ini saya jabarkan menjadi 2x ditambah 6x dari ini tadi. Nah, ditambah 2x tambah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah dikelompokkan dua suku. Yang pertama dengan yang kedua, yang ketiga dengan yang keempat. Kita cari faktor persekutuan terbesarnya.
FPB dari 3x kuadrat dengan 2x. Itu berapa? Berapa yo? X toh? Nah, kita keluarkan X. X. Nah, kemudian 3x kuadrat dibagi X berapa? 3x ditambah 2x dibagi X tinggal 2. Ditambah, nah FPB dari 6x dan 4 berapa? 2. Nah, kemudian 6x dibagi 2, 3x. Ditambah 4 dibagi 2, 2. Sama dengan 0. Nah, kamu perhatikan. Ini kan ada yang sama. Ada faktor yang sama kan, yang ini. Nah, kamu ingat sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sehingga diperoleh apa? Kita tulis dulu yang sama. 3x ditambah 2 dikalikan. Nah, yang belum yang mana? Yang belum ini toh. X ditambah 2. X tambah 2. Nah, sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini coba kita cek. Benar tidak kita memfaktorkannya? 3x dikalikan x, 3x kuadrat. 3x dikalikan dengan 2, 6x. 2x dikalikan x, 2 dikalikan x, 2x. 6x tambah 2x kan 8x. 2 kali 2, 4. Tuh. Nah, jadi kalau kamu sudah selesai memfaktorkan sampai di sini, kamu cek kembali, benar nggak kamu memfaktorkannya, ya. Nah, persamaan ini akan bernilai 0 ketika salah satu ini bernilai 0, ya kan? Nah, jadi akan bernilai 0 ketika 3x ditambah 2 sama dengan 0, atau x tambah 2 sama dengan 0. Nah, 3x sama dengan 2-nya pindah ke sana loh. Jadi, apa? Min 2. Atau x sama dengan negatif 2. Nah, ini diperoleh x sama dengan min 2/3. Atau x sama dengan negatif 2. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0 adalah berapa? X1 sama dengan negatif 2/3 atau X2 sama dengan negatif 2. Nah, ini boleh dibolak-balik. Misalkan X1-nya negatif 2, X2-nya negatif 2/3. Boleh, tidak apa-apa ya. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua. Ayo kita lihat. Cara yang kedua. Saya tulis lagi ya persamaannya. 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang dengan kita bagi. Dibagi dengan koefisien dari x kuadratnya ini berapa? Koefisien x kuadratnya kan 3. Berarti ini dibagi 3. Nah, kemudian yang atas kita tulis faktornya. Nah, sama dengan 0. Nah, kalau misalkan koefisien x kuadratnya ini 6, berarti dibagi berapa? Bagi 6. Kalau koefisien x kuadratnya 5, bagi 5. Gitu kan? Nah, kemudian kita tulis di sini. 3x, 3x. Kemudian sama tadi ya, kita kalikan. 12 toh, diperoleh berapa? 6 dan 2. Nah, ini 3x kita tuliskan di sini. 6 saya tuliskan di sini plus 6. Ini 2 saya tuliskan di sini. Nah, plus 2. Nah, kemudian
Setelah itu apa langkah berikutnya? Ini yang 6 saya taruh di sini ya, biar jelas. Langkah berikutnya, kita cari faktor persekutuan dari 3x dan 6. Faktor persekutuannya berapa? 3, ya betul. 3x dibagi 3 tinggal apa? X ditambah 6 dibagi 3, 2. Dikalikan 3x tambah 2 bagi 3 sama dengan 0. Nah, ini kan ada faktor yang sama atau bisa dikanselasi 3 dengan 3. Nah, sehingga kita peroleh faktornya adalah berapa? X ditambah 2 dikalikan dengan 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sama. Penyelesaiannya ke bawah sama seperti tadi ya. Persamaan ini akan bernilai 0 ketika salah satu bernilai 0. X tambah 2 sama dengan 0 atau 3x ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga ini diperoleh X sama dengan negatif 2 atau 3x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3. Sama kan seperti tadi? Nah, ini cara yang kedua. Nah, sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kita perhatikan. Saya tulis lagi ya, 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, sekarang 3x kuadrat itu kan hasil kali dari berapa? 3x kuadrat itu hasil kali dari 3x dengan siapa? Hasil kali dari 3x dengan X, ya kan? Nah, sekarang sama, ini kita kalikan lagi seperti tadi, 12. Sehingga ini kan tadi diperoleh faktornya adalah 6 dan 2, ya kan? Yang hasil kalinya 12, jumlahnya 8. Nah, setelah itu bagaimana? Yang bisa dibagi 3 yang mana? 6 atau? Nah, 6 itu dibagi 3. 6 bagi 3. 6 dibagi 3. Ketemunya berapa? 2. Ditulis di sini. Nah, tambah 2. Terus, 2-nya yang ini ditaruh mana? 2-nya yang ini ditaruh di sini. Lewat sini ya. Nah, tambah 2. Nah, sehingga faktornya jadi apa? 3x tambah 2 kali x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini akan bernilai 0 ketika salah satu hasilnya 0, ya kan? 3x tambah 2 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Ini diperoleh 3x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 2. Jadi, x sama dengan negatif 2 per 3 atau x sama dengan negatif 2. Sama seperti tadi. Nah, bagaimana? Sudah mulai ada pencerahan atau tambah ruwet? Oke, Ibu kasih contoh satu lagi ya. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. 2x kuadrat dikurangi 11x tambah 5 sama dengan 0.
Oke, kita lihat cara yang pertama terlebih dahulu. Ya, 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, cara pertama tadi bagaimana? Langkah pertamanya apa yang harus kita lakukan? Dikalikan dulu koefisien dari x kuadratnya, yaitu berapa? 2 dikalikan dengan 5. Hasilnya berapa? 10. Nah, sekarang kita cari faktor dari 10. Itu berapa saja? Bisa 1 kali 10 atau 2 kali 5. Kalau negatif bisa enggak? Bisa kan? Negatif 1 dikalikan berapa biar ketemunya 10? Negatif 10. Negatif 2 kali negatif 5. Nah, kita cari yang jumlahnya berapa? Jumlahnya koefisien dari X ini loh. Nah, yaitu berapa? Negatif 11. Kalau ini jumlahnya 11, yang ini jumlahnya 7, yang ini jumlahnya negatif 11, yang ini jumlahnya negatif 7. Mana yang dipilih? Yang ini negatif 1 dan negatif 10. Oke, nah sekarang kita uraikan. 2x kuadrat dikurangi 10x dikurangi x tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan 2 suku, 2 suku. Nah, ini kita cari FPP-nya. Faktor persekutuan dari 2x kuadrat dengan negatif 10x. Berapa? Faktor persekutuannya adalah 2x, ya kan? Nah, terus 2x kuadrat dibagi 2x ketemunya x. Dikurangi 10x dibagi 2x. 5. Nah, kemudian yang ini kan min x plus 5. Nah, biar jadi x tambah 5 dikalikan negatif 1. Ini x min 5 sama dengan 0. Kenapa harus begini? Nah, ini biar ada faktor yang sama ini. Nah, biar ada faktor yang sama. Ya. Nah, kemudian faktor yang sama kita tulis dulu. X dikurangi 5. Dikalikan, yang belum ditulis yang mana? 2x dengan negatif 1. Jadi di sini 2x kurangi 1. Nah, sama dengan 0. Nah, sehingga sampai sini kita cek dulu, benar nggak kita memfaktorkannya? X dikalikan 2x, 2x kuadrat. Betul. X dikalikan negatif 1, negatif X. Negatif 5 kali 2X, negatif 10X. Ya kan? Nah, negatif 10X dikurangi X, 11. Negatif 11X. Betul. Negatif 5 kali negatif 1 plus 5. Nah, berarti sudah benar kita memfaktorkannya. Nah, sehingga persamaan ini akan bernilai 0 ketika apa? X min 5 sama dengan 0 atau 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Ketika salah satu ini bernilai 0 kan? Nah, sehingga diperoleh x1-nya sama dengan 5 atau 2x sama dengan 1. Berarti x2-nya sama dengan 1/2. Ini dibolak-balik boleh. Mau x1-nya setengah, x2-nya 5, boleh. Tidak apa-apa. Ya. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua. Kita tulis lagi persamaannya. 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5 sama dengan 0.
Dibagi berapa? Ayo. Tadi Bu Lasmi bilang dibagi dengan koefisien dari X kuadrat. Koefisien X kuadratnya berapa? 2. Berarti dibagi 2, kan? Nah, kali. Sama dengan 0. Nah, ini saya tulis dulu 2x, 2x. 2x, 2x. Nah, ini tadi kan kita peroleh berapa tadi? 10 toh. Nah, yang jumlahnya negatif 11. Berarti negatif 1 dengan negatif 10. Nah, saya tulis di sini negatif 1, negatif 10. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita faktorkan dulu ya. 2x dikurangi 1 dikalikan. Nah, faktor persekutuan dari 2x dengan negatif 10 itu berapa? 2. Nah, keluarkan 2. Sehingga tinggal apa? 2x dibagi 2 itu apa? X dikurangi 10 bagi 2, 5. Dibagi 2 sama dengan 0. Nah, ini kan 2 dengan 2. Ini bisa dikanselasi. Nah, sehingga diperoleh faktornya adalah berapa? 2x dikurangi 1 kali x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan ini akan bernilai 0 ketika salah satu bernilai 0. Nah, berarti 2x kurangi 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Nah, berarti x1 sama dengan 1/2 atau x2 sama dengan 5. Sama kan seperti tadi. Ini cara yang kedua. Oke, cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Nah, kita tulis lagi persamaannya. 2x kuadrat dikurangi 11x tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi di sini. 2x kuadrat itu hasil kali dari 2x dengan siapa? Dengan x kan? Nah, sama dengan 0. Terus ini dikalikan sama 10. Tadi diperoleh negatif 1 dengan negatif 10 kan? Nah, sekarang yang bisa dibagi dengan 2 itu yang mana? Negatif 10 toh. Nah, negatif 10. Negatif 10 bagi 2. Bagi 2. Berapa ketemunya? 5. Menpo plus. Negatif. Nah, tulis di sini. Min 5. Nah, negatif satunya taruh mana? Taruh di sini. Di depannya, di belakangnya 2x. Nah, kurangi 1. Nah, sehingga faktornya jadi berapa? Faktornya jadi 2x kurangi 1 kali x kurangi 5 sama dengan 0. Nah, sama toh. Berarti persamaan itu akan bernilai 0 ketika 2x kurangi 1 sama dengan 0 atau x kurangi 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Sehingga diperoleh x1 sama dengan 1/2 atau x2 sama dengan 5. Nah, itu tadi 2 contoh soal bagaimana mencari penyelesaian persamaan kuadrat yang berbentuk
AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 1. Ada 3 cara, ya. Nah, nanti terserah kamu kira-kira lebih nyaman menggunakan yang mana, lebih enak menggunakan yang mana, lebih paham menggunakan yang mana, ya. Nah, tidak harus menggunakan ketiga-tiganya. Kamu pilih salah satu saja yang paling kamu pahami dan yang paling kamu mengerti. Oke, sekian dulu yang Bu Laksmi sampaikan. Nanti untuk selanjutnya, setelah ini Bu Laksmi akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara yang lain, selain dengan cara memfaktorkan. Ini caranya dengan cara memfaktorkan ya. Nanti setelah ini Bu Lasmi akan menjelaskan dengan cara yang lain. Oke, sekian dulu. Jika masih ada yang ingin kamu tanyakan atau kurang jelas, boleh memberikan pertanyaan atau komentar di kolom komentar atau melalui WA Group. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay happy and stay healthy. Bye-bye.